Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok E akan mempresentasikan tugas pada chapter 10 AKM kelas D. Tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkanlah terlebih dahulu anggota kelompok kami. Ada Afu Khoyom Majid dengan NPM 005, ada Rian Emon Ginting dengan NPM 154, kemudian ada Rahmadina Kurnia Safitri dengan NPM 179, ada Firlianda Arvistia Garini dengan NPM 190, ada Azza Firdausil Hawa dengan NPM 230, ada Bagas Arya Satya Dinata dengan NPM 276, kemudian ada Muhammad Irfani dengan NPM 267, dan yang terakhir ada Muhammad Galuh Ramadan dengan NPM 260. Baik, kita masuk pada soal yang pertama. Pada tanggal 1 November 2023, Tinitan mengontrak Bangtan Construction untuk membangun gedung seharga 1,4 M di atas tanah seharga 100 juta. Dibeli dari kontraktor dan termasuk dalam pembayaran utama. Tinitan ini melakukan pembayaran berikut pada perusahaan konstruksi selama tahun 2023. Yang pertama, dia membayar pada 1 Januari 2023 sebesar 210 juta. Yang kedua, sebesar 300 juta, tepatnya pada 1 Maret 2023. Selanjutnya, pada 1 Mei, Tinitan membayar 540 juta. Dan yang terakhir, pada 31 Desember, Tinitan membayar 450 juta. Dengan total, awal Januari sampai Desember, Tinitan membayar 1,5 M. Nah, di Bangtan Construction ini menyelesaikan bangunan tersebut dan siap huni pada tanggal 31 Desember 2023. Tinitan memiliki utang berikut pada tanggal 31 Desember 2023. Utang Tinitan yang secara spesifik berhubungan dengan konstruksi yang pertama itu bunga 15%, wesel bayar 3 tahun untuk pembelian tanah dan pembangunan gedung. Nah, pada tanggal 31 Desember 2002 dengan bunga dibayarkan setiap tahun pada tanggal 31 Desember sebesar 750 juta. Nah, utang Tinitan lainnya itu yang pertama bunga 10% dengan wesel bayar 5 tahun tanggal 31 Desember 2019 dengan bunga dibayarkan setiap tahun pada tanggal yang sama itu 31 Desember. Yang kedua itu bunga 12% dengan obligasi 10 tahun yang diterbitkan pada 31 Desember 2018 dengan bunga dibayar setiap tahun pada tanggal 31 Desember sebesar 600 juta. Dari soal, ada beberapa instruksi yang diminta. Yang pertama, hitunglah akumulasi pengeluaran rata-rata tertimbang untuk tahun 2023. Yang kedua, hitung bunga yang dapat dihindarkan karena ditambahkan pada nilai bangunan. Dan yang diminta untuk instruksi yang ketiga, hitung total bunga yang dikeluarkan sesungguhnya. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1A, yaitu hitung akumulasi pengeluaran rata-rata tertimbang untuk tahun 2023. Di sini, Tinitan melakukan pembayaran kepada perusahaan konstruksi pada 1 Januari senilai 210 juta, pada 1 Maret senilai 300 juta, pada 1 Mei senilai 540 juta, dan pada tanggal 31 Desember senilai 450 juta. Dan jika ditotal semuanya senilai 1.500.000.000 juta. Untuk menghitung akumulasi pengeluaran rata-rata tertimbang, di sini pada tanggal 1 Januari 210 juta untuk 1 tahun. Jadi 210 juta dikali periodenya yaitu 12 per 12. Dan menghasilkan akumulasi rata-rata tertimbang senilai 210 juta. Selanjutnya pada tanggal 1 Maret 300 juta untuk 10 bulan, yaitu dari bulan Maret sampai bulan Desember. Jadi 300 juta dikali 10 per 12 yaitu 250 juta. Selanjutnya pada tanggal 1 Mei 540 juta untuk 8 bulan, yaitu dari bulan Mei sampai bulan Desember. Jadi 540 juta dikali 8 per 12, yaitu 360 juta. Dan semua akumulasi rata-rata tertimbang tadi dihitung. 210 juta ditambah 250 juta ditambah 360 juta, yaitu 820 juta. Jadi
Akumulasi pengeluaran rata-rata tertimbang untuk tahun 2023 yaitu senilai 820 juta. Baik, selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 1B, yakni diinstruksikan pada soal 1B untuk menghitung bunga yang dapat dihindari. Nah, cara yang pertama untuk mencari bunga yang dapat dihindari adalah mengalihkan besaran pokok utang konstruksi spesifik dengan suku bunganya, yakni sebesar 750 juta dikali dengan 15%, didapat hasilnya sebesar 112.500.000. Kemudian selanjutnya kita menghitung yakni pengeluaran di luar utang konstruksi spesifik dengan suku bunganya. Pengeluaran di luar utang konstruksi spesifik adalah sebesar 70 juta, kita kali dengan 11,04% sebagai suku bunganya, didapat hasilnya sebesar 7.728.000 rupiah. Kemudian selanjutnya kita total, kita dapat hasilnya sebesar 120.228.000, sehingga bunga yang dapat dihindari adalah sebesar 120.228.000. Untuk suku bunga 11,04% didapatkan dari hasil tingkat kapitalisasi, yakni yang pertama total utang pokok Wesel sebesar 550 juta dikali dengan suku bunganya, yakni 10%, kita dapat bunganya sebesar 55 juta. Kemudian total besaran pokok obligasi sebesar 600 juta dikali dengan suku bunganya, yakni 12%, diketahui hasilnya sebesar 72 juta. Kemudian kita total antara besaran pokok dengan besaran bunga. Totalnya besaran pokok sebesar 1.150 juta dan total besaran bunga sebesar 127 juta. Untuk menghitung tingkat kapitalisasinya, kita membagi antara total bunga dengan total besaran pokok, yakni 127 juta kita bagi dengan 1.150 juta, dan kita ketahui besaran bunga yang nantinya akan dikali dengan pengeluaran di luar utang konstruksi spesifik tadi adalah 11,04%. Di sini saya akan menjawab soal nomor 1C, yaitu hitung total bunga yang dikeluarkan sesungguhnya. Perusahaan menentukan biaya bunga akrual, yang merupakan jumlah maksimum bunga yang dapat dikapitalisasi selama tahun 2023. Di sini ada utang konstruksi spesifik, yaitu ada Wesel konstruksi sebesar 750 juta selama 3 tahun dan bunga sebesar 15%. Jadi total bunga yang dikeluarkan yaitu sebesar 112.500.000. Dan ada utang lainnya, yaitu yang pertama ada Wesel sebesar 550 juta selama 5 tahun dan bunga sebesar 10%. Jadi total bunga yang dikeluarkan untuk Wesel yaitu sebesar 55 juta. Yang kedua ada obligasi sebesar 600 juta selama 10 tahun dan bunga sebesar 12%. Total bunga yang dikeluarkan untuk obligasi yaitu sebesar 72 juta. Sehingga total bunga akrualnya yaitu sebesar 239.500.000. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh soal beserta dengan jawabannya. Di sini ada soal yaitu PT Jaya Makmur memutuskan untuk memperoleh aset tetap berupa mesin baru senilai 100 juta untuk digunakan dalam proses produksinya. Perusahaan ini memutuskan untuk membeli mesin tersebut secara tunai dengan diskon pembayaran sebesar 5% dari harga pembelian. Selain itu, perusahaan juga mengeluarkan biaya pengiriman sebesar 10 juta dengan biaya instalasi sebesar 15 juta untuk menyiapkan mesin tersebut agar siap digunakan. Hitunglah jumlah total yang dibayar oleh PT Jaya Makmur untuk akuisisi aset tetap ini.
Jawabannya sendiri yaitu ada dua langkah. Langkah yang pertama yaitu hitung harga pembelian mesin setelah diskon. Harga pembelian mesin sendiri yaitu 500 juta dengan diskon pembayaran 5% dari harga pembelian. Jadi perhitungannya yaitu 500 juta dikali dengan 5% sama dengan 25 juta. Untuk menghitung harga pembelian mesin setelah diskon yaitu 500 juta dikurangi dengan 25 juta sama dengan 475 juta. Lalu langkah kedua yaitu hitung jumlah total yang dibayar. Jumlah total yang dibayar rumusnya yaitu harga pembelian mesin setelah diskon ditambah dengan biaya pengiriman ditambah dengan biaya instalasi. Di mana harga pembelian mesin setelah diskon yaitu 475 juta, lalu ditambah dengan biaya pengiriman sebesar 10 juta dan ditambah dengan biaya instalasi sebesar 15 juta. Jadi total jumlah yang dibayarkan yaitu 500 juta. Jumlah yang dibayar oleh PT Jaya Makmur untuk akuisisi aset tetap ini adalah sebesar 500 juta. Baik, selanjutnya masuk ke contoh soal yang kedua tentang disposisi properti plant dan aset. PT Makmur Jaya memiliki kendaraan kantor dengan data sebagai berikut. Harga perolehan kendaraan kantor tersebut sebesar 200 juta rupiah. Kendaraan tersebut telah disusutkan sebesar 50 juta rupiah. Dengan data tersebut, hitunglah laba atau rugi penjualan kendaraan dan buatlah jurnal yang diperlukan. Jika A. Kendaraan kantor dijual dengan harga 150 juta, B. Kendaraan kantor dijual tunai dengan harga 170 juta rupiah, dan C. Kendaraan kantor dijual tunai dengan harga 100 juta rupiah. Kemudian masuk ke jawaban contoh soal, kita mulai dari contoh soal yang A, di mana penjualan itu kita ketahui bahwa sebesar 150 juta, harga perolehan atau harga perusahaan mendapatkan mobil tersebut yaitu dengan harga 200 juta rupiah dan akumulasi penyusutan kendaraan sebesar 50 juta rupiah. Nah, harga perolehan ini akan dikurangi dengan akumulasi penyusutan kendaraan, lalu akan menghasilkan nilai buku, di mana harga perolehan sebesar 200 juta dikurangi dengan akumulasi penyusutan sebesar 50 juta, menghasilkan 150 juta. Kemudian 150 juta tadi merupakan nilai buku. Nah, nilai buku ini akan mengurangi nilai dari penjualan ini sehingga menghasilkan laba ataupun rugi. Diketahui bahwa penjualan sebesar 150 juta rupiah dikurangi dengan nilai buku sebesar 150 juta rupiah akan menghasilkan laba atau rugi sebesar 0 rupiah. Kemudian kita perlu menutup akun kendaraan dengan menjurnal di sisi debit ada akun kas dan akumulasi penyusutan kendaraan. Akun kas sebesar 150 juta rupiah karena kita menjual secara debit, secara tunai, dan akumulasi penyusutan kendaraan sebesar 50 juta. Kemudian di sisi kredit ada akun kendaraan dan laba penjualan kendaraan. Kendaraan ini jika bertambah dia akan berada di sisi debit, jika kurang atau hilang akan di sisi kredit. Maka kendaraan dari sisi kredit sebesar 200 juta rupiah dan laba penjualan kendaraan sebesar 0 rupiah. Maka jika dijumlahkan sisi debit dan di sisi kredit akan sama-sama bernilai 200 juta rupiah. Nah, dapat simpulkan bahwa jika perusahaan menjual asetnya dengan harga sesuai dengan nilai buku, maka perusahaan tersebut tidak akan mengalami laba ataupun rugi. Kemudian masuk ke contoh soal yang B, di mana penjualan tunai tersebut sebesar 170 juta rupiah. Kita masukkan ke sini, lalu harga perolehan seperti diketahui di soal sebesar 200 juta rupiah dan akumulasi penyusutan kendaraan sebesar 50 juta rupiah. Harga perolehan akan dikurangi dengan akumulasi penyusutan kendaraan dan menghasilkan nilai buku. Nilai bukunya 150 juta rupiah, maka penjualan dikurangi dengan nilai buku akan menghasilkan laba ataupun rugi, di mana penjualan sebesar 170 juta rupiah dikurangi dengan nilai buku sebesar 150 juta rupiah akan menghasilkan laba sebesar 20 juta rupiah. Lalu masuk ke jurnal, di sisi debit ada akun kas dan akumulasi penyusutan kendaraan. Akun kas sebesar 170 juta rupiah dan akun akumulasi penyusutan kendaraan sebesar 50 juta rupiah. Kemudian di sisi kredit ada akun kendaraan dan laba penjualan kendaraan. Kendaraan sebesar 200 juta rupiah serta laba penjualan kendaraan sebesar 20 juta rupiah.
Jika dijumlahkan sisi debit dan sisi kredit, maka akan sama-sama seimbang sebesar 220 juta rupiah. Maka dapat disimpulkan bahwa jika perusahaan menjual asetnya dengan harga di atas nilai buku, maka perusahaan tersebut akan mengalami laba penjualan. Kemudian yang terakhir yang C, di mana perusahaan menjual kendaraan tersebut seharga 100 juta rupiah. Kita masukkan penjualannya 100 juta rupiah, kemudian harga perolehan sebesar 200 juta rupiah dikurangi dengan akumulasi penyusutan kendaraan sebesar 50 juta rupiah, maka didapatkan nilai buku sebesar 150 juta rupiah. Penjualan dikurangi dengan nilai buku, yang dimana penjualan sebesar 100 juta rupiah dikurangi dengan nilai buku sebesar 150 juta rupiah, maka perusahaan akan mengalami rugi sebesar 50 juta rupiah. Kita masuk ke jurnal. Di sisi debit ada akun kas dan akun akumulasi penyusutan kendaraan. Kas di mana kita perusahaan tersebut menjual tunai sebesar 100 juta rupiah dan akumulasi penyusutan kendaraan sebesar 50 juta rupiah. Di sisi kredit ada akun kendaraan sebesar 200 juta rupiah, kemudian tadi perusahaan kan mengalami kerugian, maka dimasukkan di sisi kredit rugi penjualan kendaraan sebesar 50 juta rupiah. Maka jika dijumlahkan sisi kredit dan sisi debit akan seimbang sebesar 150 juta rupiah. Maka dapat disimpulkan bahwa jika perusahaan menjual asetnya di bawah nilai buku, maka perusahaan akan mengalami rugi. Sekian pemaparan dari kami kelompok E. Apabila ada kurang, atau ada kesalahan dalam penulisan kata maupun perhitungan akuntansi ini, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.